Pidato Presiden Jokowi dalam ulang tahun Partai Golkar terkait agar Golkar tidak sembrono dimaknai beragam oleh banyak pihak. Ada yang menganggap pidato ini adalah sindiran spesifik bagi Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Namun ada pula yang melihat ini sebagai sindiran umum bagi siapapun yang sudah mendeklarasikan capresnya. Lalu siapa yang dimaksud Presiden terburu-buru dan juga sembrono dalam deklarasi capres? Kita akan membahasnya lebih dalam perspektif editorial bersama dengan narasumber kami yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Pertama adalah Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Mas Revolusi Riza. Mas Revo, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, kemudian yang kedua adalah Kepala Pemerintahan Korporat Tempo, Mas Budi Setiarso. Mas Budi, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir Mas Budi dan juga Mas Revo. Namun sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini, kita dengarkan kembali, kita segarkan lagi ingatan kita apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam HUT Golkar pada Jumat lalu. Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Baik, itu tadi Presiden menyampaikan agar Golkar tidak sembrono menyapreskan sosok. Begitu saya akan ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas Revo, bagaimana kemudian kita CNN Indonesia melihat ini? Kemana arahnya? Spesifikkah kemudian kalimat atau bisa kita katakan sindiran ini, Mas Revo? Ini yang kita sama-sama bertanya apa maksud dari Presiden Jokowi mengatakan sembrono dan kemudian terkait dengan satu sisi ngomong tidak buru-buru tapi juga jangan terlambat. Karena kita tahu sebenarnya daftaran presiden itu baru akan dilaksanakan September 2023. Jadi artinya sebenarnya masih ada 11 bulan lagi partai politik untuk menetapkan calonnya. Di tahun 2014 ketika Presiden Jokowi itu ditetapkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, waktu itu kan pemilunya di 14 Juli 2014, dan nama Joko Widodo ditetapkan sebagai calon presiden dari PDIP juga terhitung mepet dengan pelaksanaan, yaitu Maret. Jadi kalau lihat, kalau misalkan kita dengan time frame yang sama 2024 ini, artinya kan kalau kita pelaksanaan presiden pada Februari 2024, kan ditarik 3 bulan ya, sama pada waktu Presiden Jokowi calon presiden dari PDIP ditetapkan, yaitu nama Joko Widodo, itu ya kira-kira kan kisaran masih ada tahun lagi lah penetapan. Di satu sisi memang mungkin bisa jadi menyindir Nasdem, dan juga ada satu partai lagi yaitu Gerindra yang menetapkan calon presiden ini. Di sisi lain juga sudah melaksanakan ya, Nasdem dan Gerindra sudah menetapkan calon presidennya. Kemudian juga selama ini kan Partai Golkar, PAN dan dia sudah membuat satu koalisi yang juga disampaikan oleh Presiden Jokowi di pidatonya, yaitu saya melihat kira-kira gitu ya, saya melihat Pak Airlangga Hartarto, Pak Mardiono dan PAN itu selama ini saling berangkulan gitu, tapi kok tidak segera menetapkan, kira-kira.
eh, saya pikir kalau misalkan kita sama-sama tahu gitu ya, pelaksanaan masih pemilu masih 2024 dan penetapannya dituju pada pencalonnya ditunggu pada September 2023, waktunya masih cukup lama untuk menetapkan, partai politik masih cukup waktu untuk melakukan konsolidasi. Oke. Hal yang sebenarnya menarik lagi adalah eh, tentu Presiden Pak Jokowi ini diundang dalam acara ulang tahun Golkar ini sebagai presiden. Ya. Tapi pidatonya lebih banyak menyorot soal karena partai politik itu mencalonkan untuk calon presidennya. Artinya Presiden Jokowi sebagai presiden itu mendorong partai-partai politik untuk segera menyiapkan semua calon-calon presiden dan wakil presiden dengan matang. Apakah ini bisa diartikan presiden mendorong masuk dalam ranah politik partai politik, sementara kita tahu situasi bangsa juga banyak yang harus dipikirkan. Ada banyak hal persoalan-persoalan di tanah air ini yang sekiranya juga justru membutuhkan concern dari presiden sebagai kepala negara, hanya cuma soal dengan pencalonan presiden dan wakil presiden yang pelaksanaannya masih cukup lama lah gitu, masih 1 tahun sekian bulan gitu. Baik. Tapi pidato kemarin presiden justru lebih banyak bicara tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, banding meminta misalnya Golkar sebagai partai yang cukup matang, yang dibilang oleh presiden lama malang melintang dan makan asam garam, untuk memikirkan persoalan-persoalan bangsa di depan mata ini. Kita menghadapi persoalan ekonomi, kita menghadapi ancaman resesi, kemudian di satu sisi masalah kesehatan, ada 103 anak yang meninggal dunia karena persoalan mungkin pengawasan dalam pembuatan obat yang sekarang yang hanya seperti itu. Baik. Dan kasus Kanjuruhan yang belum selesai dan lain sebagainya gitu ya. Artinya sebenarnya banyak konsep lain yang harus lebih banyak dipikirkan oleh partai politik dan para politisi ketimbang sekedar pencalonan presiden dan wakil presiden. Apalagi di situ Presiden Jokowi terkesan juga mengendorse nama Ketua Umum Golkar sebagai salah satu calon yang cukup matang. Menyebut nama ya, di akhir-akhir pidatonya juga menyebut nama. Ini yang saya pikir juga harus kita kritisi dan concern kita. Kenapa kok sampai harus menyebut nama dan kemudian concernnya ke arah dan masalah politik ketimbang persoalan di mata bangsa kita ini. Baik, baik. Artinya mengkritisi mengingat kemudian kehadiran Joko Widodo di sana sebagai presiden begitu ya. Apalagi mengomentari dalam konteks politik, konstelasi partai politik jelang 2024. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya akan ke Mas Budi Setiarso. Apakah Tempo melihatnya kemudian ini spesifik hanya ke Anies Baswedan atau kepada siapapun yang telah mendeklarasikan capres begitu, Mas Budi? Baik. Ini mungkin belum menjadi sikap Tempo ya, karena memang belum dibahas di internal redaksi. Tapi ini paling nggak dari saya, pernyataan Pak Presiden itu kan sebetulnya normatif ya. Dia memesan kepada partai politik untuk tidak sembrono dalam memilih presiden gitu kan, calon presiden, calon wapres. Itu kan bukanlah memang begitulah seharusnya, bukan? Jadi kita memilih calon presiden, calon ketua RW aja sembrono, apalagi ini ya calon presiden dan wakil presiden, kurang lebih gitu ya. Tentu tidak sembrono, tapi faktanya kan memang selama ini partai-partai politik karena memang tujuannya adalah memenangkan pemilihan presiden, maka yang dipilih adalah tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi. Jadi entah itu capable atau tidak, dia kerjanya bagus atau tidak, kalau dia elektabilitasnya tinggi, maka dia menjadi prioritas pertama untuk dicalonkan, kan kurang lebih begitu ya. Tapi dalam konteks pernyataan normatif itu, memang kalau dari sisi momentum ini kan dilakukan beberapa waktu setelah Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Baswedan ya sebagai calon presiden. Ini sebetulnya ini belum cukup ya, Partai Nasdem kan masih harus bergandeng dua. Ini mungkin dalam waktu dekat ada PKS dan juga Demokrat yang akan mengajukan nama yang sama, sehingga kita semua dan banyak orang mengaitkan statement Pak Jokowi itu sebagai reaksi atas pencalonan
Pak Anies oleh Nasdem ya kurang lebih. Iya. Tapi memang barangkali betul juga bahwa deklarasi yang dipercepat itu gitu ya, apapun sebabnya, itu membuat partai-partai lain itu memasang kuda-kuda gitu kan, misalnya dari PDIP, misalnya Pak Ganjar segera menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden. Ada juga masih diskusi-diskusi internal apakah nanti Bu Puan Maharani yang akan maju atau mungkin Pak Ganjar nanti akan menggunakan kendaraan yang barangkali tadi disebut oleh Pak Jokowi di Golkar, karena Golkar kan berkoalisi dengan PAN dan juga P3 membentuk koalisi KIB itu ya. Dan orang kemudian memang mengaitkan ini dengan satu skenario, disebutkan jangan buru-buru, tapi pada saat yang sama diminta untuk tidak terlalu lama menentukan calon presiden. Nah, dalam konteks ini saya kira gini ya, jadi partai politik ini memang kan dalam pemilu dia ada dua tujuan. Tapi yang tujuan terpenting adalah menangkan pilihan legislatif dulu gitu ya. Jadi bagaimana mereka menambah anggota DPR-nya gitu. Dengan begitu mereka kekuatan bergeningnya juga lebih tinggi. Yeah. Dan karena itu partai-partai saya kira akan mencari tokoh-tokoh yang bisa memberikan dampak elektoral yang signifikan buat mereka. Nah, jadi Golkar apakah seperti diharapkan Pak Jokowi tidak terlalu lama, atau seperti statement Pak Jokowi sebelumnya jangan buru-buru, ojo ke susu katanya kan, ini pasti akan menggunakan kalkulasi politik terhadap tokoh yang bisa memberikan benefit elektoral signifikan buat mereka gitu. Nah, saya tidak memperkirakan bahwa ini akan dalam waktu cepat sih. Pasti Golkar akan melihat itu siapa sih yang akan diajukan oleh PDIP, lalu apakah ada partai yang bergabung kembali dengan Pak Prabowo, apakah ada partai lagi yang bergabung dengan Nasdem. Ini kira akan menjadi kalkulasi politik Golkar dalam hal ini yang sudah menyatakan koalisi dengan P3 maupun PAN ya. Baik. Kita tahu juga bahwa koalisi ini pun saya kira juga bukan koalisi yang final, mungkin masih akan sangat cair. Tadi disebutkan Mas Revo, masih kurang lebih setahun ya sampai ujung pendaftaran. Nah, ini siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden, siapa akan menjadi calon wapresnya, pasti akan ada kalkulasi politik di setiap partai. Karena setiap partai sebenarnya ujungnya adalah bagaimana mereka mendapatkan kursi yang terbanyak, kursi yang bertambah di DPR gitu. Karena disitulah mereka bisa memperjuangkan kepentingannya gitu. Termasuk kepentingan untuk tadi mengatasi masalah-masalah yang di depan mata ya, ekonomi, dan banyak hal yang jadi PR kita ke depan ya. Masalah hukum yang harus segera dituntaskan. Tapi juga pemilih presiden yang terpilih nanti. Iya, baik. Berarti artinya Mas Budi, Anda melihat ini kemudian adalah sebuah pidato normatif presiden saja karena kebetulan ada di event atau di acara partai politik, atau kemudian ini bisa kita maknai sebagai kecenderungan? Apalagi Anda tadi beberapa kali mengatakan ada kecenderungan skenario misalkan Ganjar bisa dicapreskan melalui KIB atau melalui Golkar yang menjadi, apalagi tadi Mas Revo juga mengatakan ada endorse yang rasanya mungkin disebutkan tipis begitu oleh Presiden. Mas Budi melihat seperti apa? Iya, tapi sebetulnya kalau secara kita baca kalimat-kalimatnya kan itu normatif ya. Tapi memang ini karena momentumnya dilakukan secara deklarasinya Nasdem, maka itu mungkin berhubungan dengan satu keinginan politik dari Pak Jokowi untuk barangkali mencalonkan seseorang yang menjadi yang Pak Jokowi inginkan sebagai penggantinya. Gitu. Kalau kita banyak mengikuti analisa-analisa politik, kan yang Pak Jokowi harapkan secara kuat adalah Pak Ganjar kan, karena kedekatan kedekatan ideologi, kedekatan mungkin dalam garis politik, dan termasuk juga rasa aman dari Pak Jokowi terhadap program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam 2 periode ini gitu ya. Jadi sudah logik kalau misalnya Pak Jokowi berharap nantinya adalah pengganti yang dia merasa aman, dan dalam hal ini mungkin adalah Pak Ganjar gitu ya. Baik. Nah, alanya adalah Pak Ganjar sampai sekarang belum mendapatkan lampu hijau dari PDIP yang merupakan rumahnya gitu ya. Sehingga barangkali
KIP ini menjadi semacam skoci begitu. Kalau misalnya kursinya tidak diberikan atau tiketnya tidak diberikan oleh Pak PDIP, maka Pak Ganjar akan menggunakan KIP ini sebagai kendaraan politik menuju 2024 begitu ya, dalam pemilihan 14 Februari 2024. Nah, ini memang belum tentu mulus gitu ya. Ada banyak hal-hal yang mesti dilakukan. Misalnya kan kalau kita selalu mendengar dari Partai Golkar, mereka mau mencalonkan Pak Ganjar tapi mensyaratkan Pak Ganjar mundur dari PDIP secara terbuka gitu. Karena itu menjadi prasyarat apakah Pak Ganjar berani melakukan langkah politik itu. Ini juga menjadi satu faktor yang masih harus kita tunggu ke depan gitu. Karena disitulah kalkulasinya ini menjadi penting gitu kan. Kalau Pak Ganjar tidak menggunakan PDIP, maka satu kekuatan atau mungkin sebagian kekuatan Pak Ganjar kan juga bisa pas gitu ya, karena orang selama ini selalu top of mind-nya adalah Pak Ganjar adalah politikus PDIP. Sehingga ketika PDIP dilepaskan untuk bergabung ke koalisi Indonesia KIB itu ya, itu maka sebagian besar atau kecil saya tidak tahu itu akan mengaruh juga kekuatan politiknya mungkin sedikit berkurang. Ini masih ada setahun buat kita untuk melihat sampai sejauh mana nih mereka menggunakan kalkulasi politiknya, menggunakan perhitungan-perhitungan termasuk melihat lawannya ini strateginya seperti apa sih gitu kan. Ini kan mereka tidak bermain sendirian kan, mereka pasti akan memperhitungkan strategi lawan politiknya, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan calon wakil presiden gitu. Katakanlah kalau Pak Anies dengan AHY gitu ya, kalau Pak Ganjar dicalonkan oleh KIB, maka dia pasti akan menggandeng calon yang kurang lebih bisa menjadi atau memenangkan pertarungan dengan pasangan ini. Ini kira balik lagi kalau pertanyaan tadi adalah pernyataan normatif, tapi di dalam momentum yang seperti sekarang, apa yang disebut Pak Jokowi itu juga bisa ditafsirkan sebagai statement politik gitu ya, untuk gerak tolong dong diberikan keamanan buat katakanlah Pak Ganjar gitu ya untuk mendapatkan tiket yang diperlukan gitu. Karena tanpa tiket maka popularitas tinggi, elektabilitas yang tinggi itu menjadi tidak ada artinya dalam konteks calon pemilihan presiden gitu. Baik, ini artinya mungkin bisa dimaknai sebagai dorongan medium alternatif bagi suksesornya Jokowi begitu ya, Mas Budi. Saya akan minta salah satu tafsirannya begitu kalau menurut saya ya. Sambil mungkin berharap partai PDIP juga bisa segera menentukan sikap gitu kan. Kalau kita mendengar informasi kan katanya di Rakernas berikutnya, entah itu di akhir tahun atau awal tahun depan itu partai PDIP juga akan sudah mencalonkan calon presidennya gitu. Mungkin belum sama Wapres ya. Nah, Wapres biasanya akan menjadi pertarungan berikutnya itu setelah lihat lawannya berpasangan dengan siapa, akan menjelang pendaftaran mereka bisa aja baru menentukan. Tapi menurut saya ya, di luar konteks itu, saya melihat kalau kita bisa mendapatkan satu capres, bahkan calon pasangannya sekaligus di lebih awal, maka sebetulnya mereka mendapat kesempatan untuk menyusun program-programnya dengan lebih detail, dengan lebih proper begitu ya. Kalau dulu mungkin pasangan calon presiden itu baru ditentukan seminggu atau beberapa hari sebelum pencalonan gitu ya, sehingga tidak ada kesempatan sama sekali buat mereka untuk menyusun satu program yang proper gitu. Nah, memang ada prasyaratnya, calon-calon presiden itu juga mesti harus menghargai, juga harus memahami bahwa pemerintahan sekarang juga masih berjalan ya di bawah dan Pak Jokowi gitu, sehingga dalam waktu setahun ini mungkin mereka menyusun sambil memantapkan programnya sehingga kita bisa mendapatkan satu buku yang terbuka gitu, pemilih bisa mendapatkan buku yang terbuka, kita bisa membaca programnya, kita bisa membaca visi misinya yang telah disusun jauh-jauh hari. Kita tidak membeli kucing dalam karung lagi gitu ya, dan itu saya kira plusnya adalah di situ. Negatifnya mungkin tadi Mas Revo sudah menyebut perhatian publik juga menjadi lebih kecil terhadap persoalan-persoalan yang jangka pendek yang sedang dihadapi oleh pemerintah ya, ekonomi, politik, bencana, masuk peristiwa-peristiwa besar yang selalu ada di depan kita ya, masuk misalnya reformasi kepolisian misalnya, apakah itu dipikirkan setelah
hiruk pikuk pencalonan presiden itu atau dibiarkan berlalu saja. Ini memang jadi faktor negatifnya, tapi kalau menurut saya plusnya juga banyak. Kita bisa mendapatkan satu kesempatan melihat capres yang sudah dideklarasikan agak lama, programnya seperti ini, sehingga masa kampanye itu kita betul-betul bisa lebih efektif dalam mengkritik atau melihat secara kritis gitu program-program mereka. Ini keunggulan dari publik gitu ya. Baik Mas Budi. Saya akan minta tanggapan ke Mas Revo. Saya akan kembali ke soal tadi. Jangan-jangan kecenderungannya adalah ini menjadi presiden mencoba mencari skoci bagi suksesornya begitu. Bagaimana Mas Revo melihatnya, Mas? Kalau saya masih bahwa pada akhirnya PDIP pasti akan secara matang ya, Bram. Sekarang kan kalau kita lihat sekarang ya, kalau banyak orang berpandangan bahwa presiden mungkin lebih cenderung kepada Pak Ganjar. Gitu. Kan PDIP dua calon yang kuat saat ini yaitu Puan, Ketua DPR, dan juga satu nama lain, Jarvano. Nah, jadi pada akhirnya kita akan realisasi siapa yang berpeluang untuk memenang pemilu. Karena bagi partai politik memang salah satu tujuan dalam konsentrasi itu kan telah memenangkan dan ini juga merebut kekuasaan. Apakah kemudian peluangnya ada lebih besar pada nama kami atau Nowo? Bagi sebagian orang melihat bahwa pada akhirnya PDIP akan realistis apa yang berpeluang memenangkan lebih besar peluang. Kita tentu ketika tahun 14 ya, 14 pada waktu itu kan yang membuka masih nama Megawati Soekarno Putri sendiri yang akan dicalonkan sebagai calon presiden 2024. Nama Bu Mega itu terus didengungkan, padahal banyak pihak pada waktu itu melihat popularitas Jokowi yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI cukup kuat ya, dan sebagai presiden. Nah, pada akhirnya kita tahu kan Maret 2014 3 bulan itu akhirnya nama Joko Widodo yang calon presiden kan nama Bu. Padahal di awal nama Megawati terus. Nah ini saya pikir juga akan dilakukan PDIP pasti akan sama. Di antara nama-nama yang sekarang beredar yang memiliki peluang lebih besar untuk. Nah pertarungannya kan memang akhirnya bagi setiap nama yang ini adalah bagaimana memoles nama masing-masing untuk meningkatkan popularitas dan meningkatkan elektabilitasnya. Jadi kita akan lihat sama-sama. Nah, kemudian apakah ini juga akan dilihat sebagai skoci bagi Pak Jokowi untuk menyiapkan calon? Ya, saya pikir juga sejauh ini kan belum pernah ada pernyataan terbuka dari presiden siapa yang akan dipilih oleh presiden sebagai calon penyakit. Sekarang juga sama. Kalau misalkan kita dan juga apakah ini sebagai presiden sedang menyiapkan skocinya gitu, ini terlalu dulu juga kalau kita akan seperti itu ya. Karena pilihan presidennya juga belum muncul kan, siapa yang akan disiapkan skocinya gitu kan juga belum muncul. Yang ada baru kita semua mendengar akusuk atau katanya gitu ya, dan kita belum mendengar langsung pernyataan. Jadi saya pikir kita sama-sama menunggu saja. Toh soalan juga masih cukup lama. Ini kalau misalkan kita mengacu pada 2014 ya, Prof. Yeah. 2014 itu Oktober 2000, seperti halnya sekarang ini Oktober 2012. Oktober 2012 itu kan Pak nama Joko Widodo sendiri baru ditetapkan sebagai Gubernur DKI kan juga pertengahan Oktober 2012 gitu. Baru menjabat gubernur pada waktu itu ya, kalau kita mengacu pada pemilu 2012 pada
10 tahun yang lalu, artinya itu 2011. Jadi waktunya memang masih cukup panjang. Dalam politik ini semua pasti akan sangat dinamis dan pergerakannya itu bisa terjadi juga di detik-detik akhir. Kita gitu ketika tahun 2019 ketika pemilu 2019 untuk penetapan calon wakil presidennya saja itu sampai detik-detik terakhir masa pendaftaran. Karena ada beberapa nama pada waktu itu hendak dipilih oleh incumbent yang Jokowi. Nama wapresnya aja kan detik-detik akhir gitu pendaftaran. Jadi kita memang yang lebih penting pada saat ini adalah bagaimana kemudian partai politik yang tadi disampaikan oleh Mas Didi bahwa karena partai politik ini mempunyai visi dan misi apa yang akan dilakukan oleh partai politik untuk pembangunan ke depan Indonesia misalnya. Baik. Bagaimana rencana-rencananya. Orang sekarang aja untuk rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua tahun 2025 aja belum pernah ada yang ngomong partai politik. Padahal 1 tahun lagi kita udah selesai tuh rancangan pembangunan jangka panjang keduanya. Sampai sekarang kita belum pernah ada mendengar partai politik menyampaikan rencana apa Indonesia ini akan mana gitu. Baik. Beberapa banyak hal yang lebih krusial sebetulnya. Nah, di samping juga kita lihat ya ini pula ya dalam setiap pilpres hal-hal seperti ini memang jadi bumbu-bumbu yang menarik, tapi ada banyak hal lain yang harus dikedepankan para partai politik dan nama-nama yang saat ini beredar di orbit. Apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka tawarkan. Baik. Itu jauh lebih penting sebenarnya. Baik, Mas Revo, tapi ini juga menarik dari yang kemudian Anda sampaikan begitu. Kalau kemudian kita juga jangan terburu-buru kemudian berbicara siapa capres idola presiden sekarang atau kemudian siapa suksesor yang ia jagokan. Apakah kemudian jangan-jangan pidato kemarin, kedekatan kemarin, endorse tipis yang disebutkan Presiden Jokowi ini hanya memperlihatkan bahwa Golkar, KIB ini menjadi paling tidak tumpangan presiden setelah masa jabatannya nanti misalkan. Apakah itu bisa kita lihat juga kecenderungannya, Mas Revo? Politik ini kan ada pernyataan dalam politik yang harus selalu kita ingat ya, tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang ada hanya yang abadi. Jadi kalaupun misalkan kita menyampaikan apakah Golkar akan terus beriringan dalam perjalanannya Pak Jokowi, ya apakah kepentingannya ada di garis yang sama? Kalau misalkan kita mengacu lagi pada perjalanan politik Golkar dan Pak Jokowi, di tahun 2014 kan Golkar pada awalnya pernah menjadi oposisi dari Presiden Jokowi. Baru kemudian di perjalanan dan Golkar merapat di beberapa waktu setelahnya gitu. Tapi sebelumnya tidak kan terus dengan garis yang ketiga. Baik. Kepentingannya sama itu. Nah itu saya pikir politik akan selalu seperti itu, Bram. Ketika kepentingannya sama pasti akan bergandengan, tapi ketika kepentingannya berbeda pasti akan berseberangan. Baik. Ini menarik, kemudian dalam politik tidak ada kawan yang abadi begitu. Selama kepentingannya sama mungkin akan berteman, setelah tidak sama mungkin tidak. Nah, ini kemudian menarik juga untuk kita cermati bagaimana ada gestur awkward begitu ya rasanya antara Ketua Umum Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden saat bersalaman. Saat turun dari panggung atau saat baru datang waktu itu. Mas Budi Setiarso, bagaimana melihat ini, Mas? Apakah ini memperlihatkan adanya keretakan begitu menjawab pertanyaan dan omongan publik soal pemerintah dan juga Nasdem belakangan ini, Mas Budi? Ya, mungkin saja ya, tapi kalau kita perhatikan atau kita ikuti pernyataan Pak Surya Paloh ya ketika ditanya soal ini kan memang itu bukan, mereka tidak berniat berpelukan gitu ya kata Pak Surya Paloh ya, karena dalam acara yang ramai terbuka memang nggak ada rencana pelukan kata dia. Tapi barangkali kalau kita boleh sedikit berterus terang kan, kalau kita mengelompokkan capres-capres yang barangkali dipersepsikan sebagai tidak segaris dengan
dengan Pak Jokowi ya. Ini lepas dari benar atau tidak, tapi dipersepsikan orang sebagai tidak segaris dengan Pak Jokowi sebagai pemerintah presiden incumbent gitu. Memang kan kita melihatnya di Pak Anies Baswedan yang dicalonkan oleh Nasdem ya. Jadi kalau kita mengikuti statement-statement dari para pendukungnya, statement-statement dari sebagian unsur pemerintah, Anies kan bukan menjadi preferensi lah, bukan baik buat mereka untuk menjadi suksesornya Pak Jokowi. Sehingga ketika Nasdem kemudian mendeklarasikan pencalonan Pak Anies Baswedan pada beberapa waktu yang lalu, ada respons dari beberapa partai kan kemudian menuntut adanya perombakan kabinet, mengeluarkan Nasdem dari pemerintahan, secara lain disuarakan oleh Sekjen PDIP Pak Hasto itu ya kan, dianggap ini tidak sejalan lagi dengan pemerintah. Nah, apakah atau respons dari gestur dari Pak Jokowi dan juga Pak Surya Paloh berhubungan dengan itu, mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Gitu. Kan kadang-kadang kita juga menafsirkannya berlebihan gitu ya. Meskipun dalam politik lagi-lagi itu persepsi kan. Politik soal bagaimana kita berkomunikasi kepada publik. Sehingga jika ada satu gestur, ada satu statement yang mungkin relate dengan perjalanan politik atau momentum politik, itu bisa ditafsirkan seperti itu. Jadi Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Pak Anies yang dipersepsikan sebagai tidak segaris dengan Pak Jokowi, maka menjadi tadi sebut sebagai awkward tadi ketika bertemu. Ini saya kira masalah tafsir ya. Kalau yang terjadi seperti apa ya kita yang tahu ya hanya Pak Surya Paloh sama Pak Jokowi gitu ya. Betul. Ini lagi-lagi adalah tafsir gitu. Nah, yang penting ke depan apakah komunikasi Pak Anies dan Pak Jokowi itu benar-benar ditutup atau masih ada satu langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan. Ini kan kalau dalam persepsi saya Pak Jokowi mungkin kalau disebut mungkin tidak akan menaruh muat telur di satu keranjang begitu ya. Jadi pasti Pak Jokowi akan menaruh telurnya itu di banyak keranjang sehingga ketika mungkin nanti yang salah satu dari kandidat itu yang menang, maka jalannya pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu juga relatif aman ya. Barangkali ada jaminan keberlanjutan dari program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini siapapun nanti yang akan terpilih. Ini kalau ditaruh semua telurnya di satu keranjang, katakanlah keranjang A gitu, ketika yang menang B, maka menjadi satu persoalan buat Pak Jokowi nantinya gitu. Jadi saya kira kalau balik ke pertanyaan, apakah gestur itu menandakan satu babak baru dalam hubungan politik Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh? Apakah nanti kemudian Nasdem juga nasibnya dipertaruhkan secara deklarasi Pak Anies? Ini kita mesti lihat ke depan seperti apa gitu. Apakah betul itu ada? Kan kita lihat Nasdem juga dari awal kan pendukung Pak Jokowi dari tahun 2014 ya, waktu itu udah mendeklarasikan di awal juga gitu. Nah ini ketika di akhir, ketika memang pada saatnya ini kan Pak Jokowi udah nggak bisa mencalonkan diri lagi kan di udah periode kedua, ya, kecuali undang-undang dasarnya diubah dengan segala cara sehingga mungkin kan pemilu diundur atau ada kesempatan buat Pak Jokowi untuk 3 periode. Tapi kalau dengan normatif sekarang, maka Pak Jokowi itu udah nggak bisa lagi untuk maju sebagai calon presiden sehingga udah ini wilayah otonomi politiknya Pak Surya Paloh lah ketika kemudian mendeklarasikan pencalonan lebih awal gitu ya. Baik. Ya mungkin Pak Surya Paloh juga sudah memperhitungkan resiko-resikonya, konsekuensi-konsekuensinya terutama dalam hubungan politiknya dengan Pak Jokowi dan juga partai-partai pendukung yang lain gitu menurut saya. Baik, ini menarik. Bagi politisi mungkin adalah seni menghitung atau berkalkulasi, tapi bagi publik adalah seni tafsir begitu ya. Kita bisa memaknai banyak kejadian. Lagi-lagi gini Mas Ram, kalau menurut saya ya, mungkin yang pertama dilakukan ini karena partai yang bisa mencalonkan langsung itu kan hanya PDI, yang lainnya itu kan harus bergabung. Nah kalau dia harus bergabung, maka menurut saya ya, prioritas pertama itu adalah menambah suaranya, gitu, menambah jumlah kursinya. Bahwa kemudian nanti dia efeknya adalah memenangkan pencalonan presiden, yaitu adalah
tujuan berikutnya gitu, dan itu otomatis akan menjadi bonus karena dia kemudian bisa menjadi running party gitu ya, ruling party maksudnya, bisa berkuasa dan sebagainya. Tapi tujuan pertamanya menurut saya adalah menambah sebanyak mungkin kursinya, dan maka dia harus menghitung nih kira-kira katakanlah Nasdem ya, apakah Anies ini bisa memberikan tambahan elektoral, tambahan kursi, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Ini mungkin Pak Surya Paloh punya perhitungan tersendiri, gitu, termasuk mungkin nanti ada Demokrat, ada PKS, dan juga partai-partai lain ketika mencalonkan orang lain di kesempatan-kesempatan mendatang. Gitu. Pasti itu akan berhubungan dengan kesempatan mereka menambah jumlah kursi. Gitu. Kecuali PDI ya, kalau PDI kan udah dapat kursinya, udah punya tiketnya. Sehingga mereka bisa lebih leluasa kalau bisa mencalonkan satu orang yang memiliki peluang dua-duanya, bisa menambah kursi, tapi sekaligus memenangkan pemilihan presiden, itu akan sangat ideal buat mereka. Tapi kalau partai-partai yang lain, karena ini nggak bisa berdiri sendiri, ya mereka prioritas pertamanya adalah menambah jumlah kursinya itu. Karena disitulah mereka bisa memperjuangkan kepentingannya yang di DPR ya. Tentu saja nanti juga bisa mendapatkan bargaining position yang lebih kuat ketika pembentukan pemerintahan setelah pemilihan presiden gitu, baik mereka di dalam maupun di luar pemerintah. Baik, kita akan lihat nanti seperti apa kemudian dinamika dari bagaimana kemudian komunikasi politik konstelasi jelang pendaftaran, apakah akan berubah atau mungkin akan sama dengan apa yang sudah ada sekarang. Kita akan lihat tentunya paling tidak sampai di tahun depan di pendaftaran di kurang lebih di Oktober 2023. Kita akan jeda sejenak, mas-mas sekalian, tapi usai jeda kita akan membahas dialog yang berbeda tetap dengan editorial view, yaitu bagaimana media mengawal persidangan Verdi Sambo sejauh ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.